Melanjutkan pembahasan kita tentang biografi singkat dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dilanjutkan kisahnya, wa qalat ummuhu yawma ya Rasulullah khuwaidumak Anas ud'u Allah lahu faqala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dhanbah wa adkhilhu jannata. Ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinatul Munawwarah, maka Ummu Sulaim membawa anaknya Sayyidina Anas bin Malik menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sang anak tersebut yang berusia kurang lebih 10 tahun, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, huwaidumak Anas ud'ullah lahu. Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ini ada pelayan kecilmu bernama Anas. Tolong doakanlah anak tersebut, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala doa khusus yang engkau doakan untuknya, untuk Sayyidina Anas bin Malik. Faqal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ini doa yang pertama. Ya Allah, akfir, perbanyaklah malahu, hartanya Anas, wa waladahu, dan anak-anaknya. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa atil umrahu. Doa kedua dari Nabi, wa atil umrahu, panjangkanlah umurnya. Waghfir dzanbahu. Yang ketiga, ampunkanlah dosanya. Dan yang terakhir, wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi persembahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi diminta agar hartanya berlimpah, anak-anaknya banyak, panjang umurnya, diampunkan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab la hijabalah. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajab, tidak ada hijab. Kemudian Anas bin Malik berjalannya waktu tumbuh dewasa. Tapi Sayyidina Anas bin Malik masih mengingat doa yang pernah Nabi doakan kepadanya. Masih mengingat. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi mi'a wa khamsatan wa isrina dzukura wa lam yurzak illa ibnatain ala makil. Ketika Sayyidina Anas bin Malik sudah tumbuh dewasa, sudah menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya punya anak, cucu, cicit, saya berjumpa dengan anak saya, cucu saya, cicit saya, jumlahnya semua ada 125 orang. Zukura, semuanya laki-laki. Walam yurzak illa ibnatain, dan anak perempuan hanya 2 orang. Berarti doa Nabi SAW terrealisasi. Allah tunjukkan. Nabi katakan yang pertama apa? Akfir malahu wa waladahu. Perbanyak hartanya dan perbanyak anaknya.
Ternyata Sayyidina Anas bin Malik menghitung anaknya, cucunya, cicitnya, seluruhnya itu berjumlah 125 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa inna bustani la yuthmir fi sanah marratain wa fihi raihanun yaji'u minhu rihul misk. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik ini menjadi orang kaya raya, saudagar, pengusaha korma paling sukses di kota Madinah. Kenapa menjadi pengusaha korma paling sukses di Madinah? Ternyata kebunnya itu biasanya korma itu musimnya tumbuh setahun sekali. Tumbuhnya setahun sekali dengan hasil panen yang melimpah. Tapi berbeda dengan kebunnya Sayyidina Anas bin Malik. Setahun 2 kali panen dengan hasil yang berlimpah. Dan kormanya ini berbeda dengan korma yang lainnya. Kormanya ini mengeluarkan aroma bau minyak kasturi. Sehingga yang paling laris kormanya Sayyidina Anas bin Malik. Dan akhirnya dari hasil berjual atau berdagang korma tersebut, Sayyidina Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya. Maka doa Nabi SAW, wa akfir malahu, perbanyak hartanya, itu terbukti. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya juga terbukti. Doanya Nabi Muhammad SAW. Ini kesaksian Sayyidina Anas bin Malik atas doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan, walaqad bakitu hatta sa'imtul haya. Kemudian Nabi doa, atil umrahu, perpanjang umurnya. Ternyata umurnya Sayyidina Anas bin Malik di atas 100. Sampai beliau katakan, ini umur terlalu panjang sampai saya sudah bosan hidup. Sa'imtu haya. Sa'imtu artinya saya bosan hidup karena terlalu panjang umur. Disebutkan usianya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa usianya Sayyidina Anas bin Malik itu mencapai 100 tahun. Ada yang mengatakan mencapai 120 tahun. Ada yang menyatakan usianya mencapai 110 tahun. Karena Nabi sudah doakan, atil umrahu, perpanjang umurnya. Nah, doa yang ketiga, waghfir dzanbahu wa adkhilhul jannata, ampunkanlah dosanya dan masukkanlah ke dalam surga. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkomentar, kalau yang ini saya belum tahu, karena harus meninggal dulu baru bisa tahu. Tapi saya yakin doanya Nabi Muhammad SAW akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Nabi SAW.